Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin, nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, jamaah Masjid Manarul Ilmi rahimakumullah, serta jamaah Jumiyah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan melanjutkan ngaji kita ayat-ayat semesta, dan pada kesempatan ini kita akan bahas bab hujan, kilat, dan guntur, ya. Kita akan berangkat dari surah Al-Baqarah ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aw kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Atau seperti mereka yang ditimpa hujan dari langit, yang langit itu dalam keadaan gelap, yang membuat mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka lantaran mereka takut terhadap pandang, menyebabkan kematian, mampu menyebabkan kematian atas mereka. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir itu. Nah, ayat ini sebenarnya, tapi kemudian muncul kembali keraguan. Diibaratkan mereka ditimpa hujan, setelah sebelumnya di ayat ke-17 surah Al-Baqarah itu juga diberikan pemisalan mereka yang menyalakan api, kemudian sekitarnya menjadi terang benderang, tetapi kemudian Allah menghapus nyala api itu, dan kemudian membiarkan mereka dan mereka tidak bisa melihat. Nah, kemudian summum buktum umyum fahum la yarji'un. Mereka buta, tuli, bisu, sehingga mereka kemudian tidak bisa kembali. Nah, pemisalan ini akan ngaji sisi lain, yaitu sisi ayat-ayat semesta yang merupakan rincian dari perumpamaan yang diberikan oleh ayat ini bagi orang-orang munafik, yaitu kata as-sayyibu. Kita manfaatkan kitab-kitab tafsir yang telah ada, dari tafsir yang terlengkap sekaligus tertua yaitu At-Tabari dan seterusnya, hingga kemudian yang mutakhir itu adalah tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh Wahbah Juhaili. Nah, kita lihat pengertian pertama dari 7 lapis langit. Itu adalah ruang di atas kita yang merupakan tempat berkumpulnya awan, yang awan-awan itu menyebabkan hujan. Ini kita rujuk surah Hud ayat 44 dan didukung oleh ayat 19 surah
Al-Baqarah ini. Soyibim kasoyibim minas sama, seperti hujan dari langit. Nah, menariknya adalah ayat ke-19 surah Al-Baqarah ini adalah ayat pertama di dalam Al-Quran yang memuat kata langit. Jadi setelah kita buka surah Al-Fatihah, nah kemudian surat Al-Baqarah, sejak ayat pertama sampai ayat 18, Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat 18 itu tidak memuat kata langit. Nah, ayat pertama yang memuat kata langit itu adalah surah Al-Baqarah ayat 19. Jadi ini ayat pertama dari 297 ayat, dan kata langit pertama dari 310 kata langit dalam berbagai variasinya. Nah, yang pertama itu kata as-sayyibu. Kita telah dulu kata as-sayyibu, ya. Ini dibahas di dalam beberapa tafsir, utamanya At-Tabari, Al-Qurtubi, dan juga Fathul Qadir. Al-Munir, kemudian Al-Mawardi juga menyinggung as-sayyibu itu berasal dari kata soba yasubu soban, artinya turun. Maka sobal matoru soban itu berarti hujan turun seturun-turunnya, begitu. Artinya hujan deras, hujan lebat, karena turun dalam jumlah besar dan turun dalam jumlah besar, begitu. Nah, kata para ulama itu berbeda pendapat perihal kata as-sayyibu itu sendiri. Ya. Memang asalnya dari kata soba yasubu soban, ya. Tapi sampai pada kata as-sayyibu itu terdapat dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama berasal dari tasrif oleh al-failu. Al-failu. Jadi menjadi sawibun, yang kemudian ya dan wawunya itu dirangkapkan menjadi sayyibun. Nah, ini seperti yang juga terjadi pada kata mata yamutu mautan, ya. Itu mautun menjadi mayyitun. Juga tiga kata yang lain, ya, sayyidun, hayyinun, dan layyinun. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fa'ilun, sehingga kemudian menjadi sawibun. Jadi ini adalah sesuatu yang turun, gitu. Sesuatu yang turun dari langit itu adalah al-mator, dan jamak as-sayyibu adalah soyasibu, ya. Jadi ini kata yang pertama, auka soyibin, ya, soyibun itu berarti turun, sesuatu yang turun, dan maknanya itu adalah hujan, gitu. Sedangkan kata yang kedua, dulumatun, itu merupakan jamak dari dulmatun. Dulmatul lail itu adalah kegelapan malam, wa dulmatud dujni itu gelap gulita. Gelap gulita malam hari di saat kebalikan dari bulan purnama.
yaitu ketika posisi bulan di balik bumi kita. Nah, ini adalah gelap gulita. Ini dua kata yang pertama. Kemudian ar-ra'du. Ar-ra'du pun juga terdapat beberapa pengertian, ya. Yang pertama itu merujuk ya, di tafsir. Ini halaman tafsir Al-Qurtubi, ya. Disebutkan bahwa ar-ra'du itu merujuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Ya, orang Yahudi bertanya kepada baginda Rasulullah tentang ar-ra'du. Ya, ma huwa? Qala malakun minal malaikah. Jadi ar-ra'du itu adalah nama dari satu malaikat dari para malaikat. Jadi malaikat itu banyak. Nah, salah satunya adalah ar-ra'du. Ini pendapat yang pertama. Ya. Dan malaikat itu ma'ahu mahariku min narin yasuku biha sahab haitsu Allah. Jadi malaikat itu bersamanya itu adalah cambuk dari api yang menghalau awan kemana Allah menghendaki. Jadi ini pendapat yang pertama tentang ar-ra'du, guntur. Yang kedua adalah nama bunyi ismus sudil masmu. Jadi nama suara yang kita dengar, yang terdengar, yang didengar. Gitu. Nah, ini pendapat yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu an. Wa huwa ma'lumun fi lughatil Arab. Jadi itu adalah pengertian yang sudah dipahami dengan baik di dalam bahasa Arab. Jadi suara itu guntur. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ar-ra'du rihun taniku bainas sahab wa tusawwitu dzalika saut. Jadi ini adalah angin yang terjepit di antara awan dan kemudian mengeluarkan suara, dan itulah suara ya yang kemudian disebut dengan ar-ra'du. Jadi ada 3 pendapat tentang ar-ra'du. Nah, bisa juga dijelaskan ini berasal dari kata al-harakah, ya. Jadi yang bergerak, bergetar begitu, ya. Ar-ra'idit lil jaban. Jadi getaran orang-orang yang pengecut. Gitu. Irta'ada daraba. Itu juga bermakna getaran. Seperti hadis faji'a bihima tur'adu faraisuhuma. Jadi ketika 2 orang itu bersua, maka bergetarlah sendi-sendinya begitu, ya. Jadi mungkin keduanya sedang punya masalah gitu, ya. Kedua-duanya juga geder, sehingga ketika ketemu itu kemudian bergetar sendi-sendi tubuhnya. Nah, itu ar-ra'du, ya. Itu ar-ra'du. Kemudian berikutnya adalah al-barq, ya. Al-barq asluhu minal barik wad-daw. Jadi al-barq itu berasal dari kata barik, ya, yang artinya flash, itu kilatan, wad-daw, dan cahaya, ya. Wa minhul buraq, dan dari kata al-barq ini juga istilah buraq, ya.
Apa itu buraq? Dabbatun raqibaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bih. Jadi adalah hewan yang dengannya Rasulullah itu mengendarai ya di malam Isra. Nah, pendapat yang lain mengatakan wal barq mihraqul hadid biadil malakil ladzi yasuqus sahab, yaitu cambuk dari besi yang ada di tangan malaikat ya, yang menghalau awan. Nah ini adalah al-barq, yaitu kilat ya. Nah sedangkan kata ra'du dan al-barq jika dikaitkan dengan seseorang ya, selain dengan kata langit, kalau dengan kata langit misalkan wara'adatis sama'u minar ra'di wa barakat minal barq ya. Jadi langit itu bergemuruh oleh guntur dan berkilau oleh kilat. Nah, jadi seperti video yang tadi, langitnya itu jadi klap 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 gitu ya. Nah ini kalau dikaitkan dengan langit. Wara'adatil mar'atu wa barakat tahassanat wa tazayyanat. Nah ini ya dikaitkan dengan seorang wanita ya, seorang gadis. Misalkan gadis itu katakanlah mengidolakan seseorang, mengidamkan seseorang, dan kemudian sempat bertemu lalu dipuji, maka bergemuruhlah dadanya itu ya, dan berseri-seri wajahnya. Nah maka kemudian disebutkan di sini wara'adatil mar'ah wa barakat. Jadi apa namanya, sangat bergembira ya, dadanya ini bergemuruh lalu sumringah, tahassanat wa tazayyanat, lalu membaguskan dirinya dan berhias diri. Nah, ini ya, berhias diri sehingga kemudian tampak glowing kira-kira ya, barakot di situ tampak glowing. Itu untuk perempuan. Sedangkan untuk laki-laki wara'adar rajul wa barak tahaddada wa ada ya. Nah berbeda kalau bergemuruhnya dada laki-laki ya, dan kemudian mengekspresikan ya di wajahnya itu diungkapkan di sini dengan tahaddada wa ada. Jadi dia laki-laki itu kemudian mengancam ya, dan juga berjanji. Jadi ancamannya itu nggak cukup dengan ancaman, tetapi kemudian seperti memberi kepastian bahwa apa yang dia ancamkan itu akan terjadi ya pada waktu tertentu ya. Nah ini, jadi ini kalau kepada laki-laki ya. Jadi itu arti ra'dun dan barkun ya, getaran, gemuruh, guntur. Barkun itu adalah kilat ya. Yang terakhir adalah as-sawa'iq, itu adalah jam'u sa'iqatin wa yuqal sawaqi'u hiya qit'atun nar. Jadi jamak dari kata sa'iqah yang berarti adalah kilatan api ya, kilatan api. Jadi orang-orang munafik itu melihat kilatan api sehingga kemudian hatinya menjadi ciut, menjadi takut ya, dan kemudian membayangkan kematian sehingga ketakutannya itu makin menguat. Nah itu pemahaman yang telah diberikan oleh para ulama ya. Jadi hujan dalam gelap ya. Nah gelapnya itu bukan hanya oleh malam tetapi oleh awan itu sendiri, seperti di dalam video ini ya. Ini di siang hari tapi diliputi oleh awan gelap ya. Awan, kita tahu dalam pembahasan bab lapis pertama langit ya,
dimulai dari ketinggian sekitar 450 meter hingga 6.000, ini adalah awan-awan yang bisa menimbulkan hujan, begitu. Sedangkan di atas itu ya awan Coriolis, awan yang menghasilkan hujan, tetapi hujannya tidak sampai ke permukaan bumi ya, karena kemudian kembali berubah menjadi uap ya. Nah, ini tampak ya kilat dari awan itu mencapai permukaan bumi ya. Kita lihat sekarang penjelasan ilmiahnya ya. Bagaimana proses terjadinya kilat ini? Yang pertama adalah di atas kita ada matahari, kemudian memancarkan cahayanya sampai ke permukaan bumi. Nah, ini akan memanaskan air yang ada di dedaunan, menyebabkan penguapan, memanaskan air yang ada di sungai, ada di kolam, ada di danau, ada pada genangan-genangan, ada pada laut. Nah, menguap ya. Nah, kemudian ada awan yang disebut awan cumulonimbus ya. Ini yang kemudian bisa bergerak vertikal ke atas hingga ketinggian sekitar 12.000. Nah, ini jenis awan yang memang bisa menghasilkan hujan lebat ya, sobal matoru soban. Nah, ini kaitannya dengan awan cumulonimbus ya. Nah, dalam proses kenaikan awan itu ke atas ya, jadi seperti ini, jadi kelihatan bahwa gerakannya itu amat sangat luar biasa. Jadi jauh dari kata-kata tenang begitu ya. Ini awan cumulonimbus. Nah, jadi ini kalau kita potret lebih dekat lagi di dalamnya ya, pergolakannya itu luar biasa. Butiran-butiran es di dalamnya itu bergerak amat sangat dinamis, sangat cepat, sangat acak, dan dari dalam proses gerak itu tentu kemudian satu butir es dengan yang lain itu akan saling bertabrakan. Nah, dalam proses tabrakan ini ya, terjadi pelepasan muatan pada butiran-butiran es itu. Muatan negatifnya itu elektron ya, itu bergerak ke bawah. Bergerak ke bawah, sedangkan muatan positifnya itu bergerak ke atas. Sehingga kemudian awan ini ya, bagian atasnya bermuatan positif, muatan bawahnya bermuatan negatif. Ini seperti kapasitor gitu ya. Ini sekarang awan-awan ini menjadi seperti kapasitor. Nah, permukaan bawahnya yang negatif itu ya, karena sangat besar, kemudian menarik bagian permukaan bumi yang dekat dengan permukaan awan yang mulanya netral ya, muatan negatifnya tertolak oleh muatan awan itu, sehingga kemudian permukaan buminya menjadi bermuatan positif. Nah, maka kemudian disinilah mulai terjadi lompatan muatan ya, dari awan ke permukaan bumi. Ini yang kemudian menyebabkan adanya kilat ya. Atau dari awan satu ke awan yang lain, dari awan yang lebih tinggi ke awan yang lebih rendah. Ini jadi kalau di video di awal tadi kilat dari permukaan awan bagian bawah ke muka bumi ya, tapi lompatan muatan itu juga bisa terjadi antar awan. Nah, ini ya.
Nah, jadi ini ilustrasinya ya, dari awan ke bumi dan juga dari awan satu ke awan yang lain ya. Itu proses kilat. Nah, ketika tapi kemudian mendadak dingin sehingga kemudian udaranya itu kembali mengkerut ya, itu kembali memadat, kembali merapat gitu. Dan itu berlangsung sangat cepat. Nah, kerapatan udara ini pergerakannya kan kemudian menghasilkan apa yang kita kenal dengan gelombang suara. Nih ya. Jadi kilat itu, terjadinya kilat dengan guntur itu sebenarnya hampir bersamaan. Tetapi karena kilat itu adalah cahaya, sementara kecepatan cahaya itu adalah 300 juta meter per detik ya, maka kilat atau awan yang tadi berada pada ketinggian sekitar katakanlah 6.000 ya, 6.000 meter dari kita, itu akan mencapai kita dalam waktu hanya sekitar 1/50.000 detik ya. Bayangkan itu, 1 detik aja kan kita sudah sulit mengidentifikasi. Ini 1/50.000 detik. Jadi begitu kilat itu terjadi, ya udah langsung kita lihat gitu. Sementara bunyi yang berupa guntur itu ya, itu adalah gelombang suara. Nah, gelombang suara itu kecepatannya hanya 340 meter per detik. Nah, karena itu kalau ini tadi berasal dari ketinggian 6.000 meter ya, maka bunyi itu membutuhkan waktu sekitar 18 detik untuk sampai ke telinga kita ya. Jadi itulah sebabnya antara kilat dengan guntur itu ada jeda waktu. Jadi begitu kilat, maka beberapa detik kemudian itu ada guntur, begitu ya. Nah, ini ya. Jadi kalau makin tinggi ya agak lama, tapi kalau makin rendah makin cepat sampai ke kita. Nah, ini kaitan antara kilat dan guntur ya. Nah, ini ilustrasinya. Kilat antar awan, kilat yang tidak sampai ke bumi ya. Ini jadi antar awan ini itu kilatnya. Kalau tadi kan kilat dari awan ke bumi, nah ini kilat yang antar awan ya, yang jarang kita lihat. Nah, ini biasanya berada di daerah-daerah daratan ya, berada daerah daratan begitu. Nah, kita lihat itu bawahnya daerah pantai atau kota ya, itu tidak dicapai oleh kilat, tapi kilatnya bergerak antar awan ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini awan sampai ke bumi tentu akan mencapai permukaan yang relatif paling tinggi, dan permukaannya itu runcing, karena disitulah permukaan muatan itu akan berkumpul begitu ya. Nah, jika ini kilatnya itu lanjut ke bumi ya. Saya belum tahu ceritanya itu gimana begitu ya. Jadi tidak gosong seperti pohon tadi ya. Nah, ini nah ya. Jadi ketika pesawat ini terbang kilat ya, tapi dia aman-aman saja begitu ya. Nah, ini tentu ini pesawat yang terbang agak rendah ya, di bawah awan begitu ya. Kalau dia terbang di ketinggian di atas 10 km ya tentu aman. Nah, tentu aman ini ya. Jadi ini sekarang ya, kalau kita sudah langit itu mendung ya, kira-kira akan ada kilat, ada petir, maka sebaiknya kita harus segera mencari tempat yang berteduh begitu ya. Jangan kita berada di tanah yang lapang, apalagi berdiri ya. Kalau berdiri, sehingga kemudian kita itu seolah-olah menjadi tiang listrik, akan menjadi sasaran dari
kilat, ya, seperti dalam gambar ini, ya. Dan kalau kena kilat, ya wassalam, ya wassalam. Dan mungkin sudah tidak dimandikan lagi ya karena sudah hangus begitu. Nah, kemudian ini sebenarnya sudah mencari posisi aman ya, tapi ini takdir. Karena mestinya muatan itu ya terus bergerak dari pohon itu sampai ke akar, sampai ke tanah, tapi ini enggak ya. Tapi kemudian mengenai orang yang berada di dekat pohon. Nah, ini seolah-olah pohonnya bertindak sebagai Nabi Khidir ya, yang membunuh seorang pemuda begitu kan ya. Nah ini, nah kalau ini memang sudah takdir begitu ya. Nah ini jauh dari pohon ya, tapi berada di daerah yang basah, tersambung dengan daerah yang basah begitu, sehingga gerakan muatan listriknya itu dari pohon menuju ke seseorang ya. Nah ini sehingga kemudian orang itu juga akan tersengat listrik dengan muatan sangat besar begitu ya, tentu kemudian juga meninggal gitu ya. Nah ini juga sesuatu yang tak terelakkan ya. Tapi pada prinsipnya kita harus berada di tempat yang tidak terbuka gitu ya, sehingga kemudian kilat itu tidak secara langsung mengenai kita begitu. Nah di sini adalah penangkal petir ya. Nah di Manarul Ilm ini diberi penangkal petir, maka pohon-pohon di sekitarnya itu menjadi aman ya, karena petirnya itu akan terpancing menuju ke arah penangkal petir. Tapi kalau tidak, maka pohon-pohon di sekitar masjid ini ya itu akan menjadi tidak aman itu, karena pohon-pohon yang juga runcing itu akan akan dituju oleh kilat itu ya. Nah ini, nah jadi inilah ya kilat, sekali lagi yang terjadi oleh adanya perbedaan muatan listrik pada awan yang cukup besar, yang kemudian memicu aliran muatan dari awan itu ke tanah atau dari awan satu ke awan yang lain. Nah ketika kilat itu terjadi, temperatur sangat tinggi sekitar 3000 derajat Celcius ya, air umum, air matang kita bikin kopi itu hanya 100 derajat Celcius, ini 3000, maka udaranya mengembang tapi kemudian juga mendingin dalam waktu yang cepat, sehingga kemudian terjadi gerakan awan ya, gerakan molekul-molekul udara. Nah, ini yang kemudian menyebabkan suara guntur. Tetapi ya karena udara ya bunyi, gelombang bunyi itu hanya bergerak dengan kecepatan 340 meter per detik, maka meskipun terjadinya hampir bersamaan dengan kilat ya, tapi guntur itu akan sampai ke telinga kita beberapa detik setelah kita melihat kilat. Itulah hadirin ya, auka sayyibim minas sama'i fihi dzulumatun wa ra'dun wa barqun ya. Jadi perumpamaan bagi orang-orang munafik ya, diibaratkan seperti mereka terkena hujan yang berada di langit yang gelap, kemudian ada suara yang menggelegar ya, dan kilat yang berkilauan yang membuat mereka itu nyalinya ciut, kemudian mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari ya, tapi nutup jari-jari itu masih belum bisa mengatasi bahwa mereka tetap melihat kilatan cahaya dari petir ya, sehingga mereka tetap keder, diliputi oleh ketakutan. Itulah perumpamaan kedua yang disampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 19.
dan fenomena alamnya. Mudah-mudahan ini memberi manfaat pada kita, menguatkan iman kita, menambah pengetahuan kita, sehingga karena itu kemudian Allah mengangkat derajat kita seperti yang telah dijanjikan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.